Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yansa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din watmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti pada bagian kana yang berbicara tentang syama'il atau sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kitab saya ini sudah masuk nomor 6731, bisa saja nomornya berbeda dengan panjenengan. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ababila syariba minum tanaffasa, beliau bernafas fil ina'i, di luar wadah. Jadi fi di sini bukan di dalam ya, tapi di luar wadah. Thalathan, sebanyak 3 kali. Yusammi, beliau membaca bismillah inda, pada kulli nafasin, setiap bernafas. Wa yashkuru, dan bersyukur fi akhirihinna, pada akhir dari 3 kali tadi. Hadis ini derajatnya dhaif, menunjukkan bahwasanya kalau Nabi SAW minum, maka minumnya tidak langsung 1 gelas seperti ini 1 kali teguk, tapi dibagi 3 atau lebih. Caranya bagaimana? Bismillah diminum, kemudian disingkirkan, bernafas. Bismillah lagi diminum, disingkirkan, bernafas. Bismillah lagi diminum, disingkirkan, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya berapa? 1, bismillahnya 3. Tapi hadis ini dhaif. Adapun yang sahih, kata guru kami Syekh Walid hafizahullah taala, bahwa untuk minum ini dibedakan dengan makan. Kalau makan itu bismillahnya 1 kali di awal, alhamdulillahnya 1 kali di akhir. Tapi kalau minum maka bismillahnya 3 kali, tahmidnya juga 3 kali. Sehingga bismillah minum alhamdulillah, bismillah minum alhamdulillah, bismillah minum alhamdulillah. Itu yang sahih, kata guru kami Syekh Walid hafizahullah. Tapi itu semuanya sunnah ya. Seandainya kita bismillah 1 kali tidak masalah, tahmid 1 kali juga tidak masalah. Tapi saya sarankan panjenengan mengamalkan sunnah tersebut meskipun seumur hidup hanya 1 kali, sehingga semua sunnah sudah pernah kita lakukan. Berikutnya 32, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza, apabila syahida, menyaksikan al-janazata, jenazah, maka beliau melakukan 2. Yang pertama, aktsaros simata, memperbanyak diam. Kenapa diam? Tafakkur, berfikir. Wa aktsara, dan beliau itu memperbanyak hadits nafsihi, bicara pada dirinya sendiri, maksudnya berfikir tadi. Apa yang dipikirkan? Tentu saja yang dipikirkan adalah kondisi bahwasanya kita nanti juga akan mati. Maka kondisi alam kubur dibayangkan oleh Nabi SAW. Nanti saya juga akan mati seperti ini. Nah, maka tadabbur terhadap apa yang dialami oleh saudaranya yang sudah mati. Tapi hadis ini mursal, namanya hadis mursal, termasuk hadis yang dhaif. Maka hadis ini dikatakan dhaif oleh Syekhul Albani rahimahullah, meskipun dinilai hasan oleh As-Suyuti. Tapi isinya bagus ya, sesuai dengan perbuatan salaf. Karena ada seorang sahabi, sahabat Nabi, ketika menghadiri jenazah, kemudian ada orang yang guyon-guyon pada saat menghadiri jenazah, maka dia marahnya bukan main, Pak.
Dia mengatakan, la ukallimuka abadan. Saya tidak mau ngomong kepada kamu selama-lamanya. Karena kamu ini tidak bisa mengambil pelajaran dari kematian orang. Nah, maka tidak sepantasnya seseorang yang menghadiri jenazah malah guyon-guyon, ketawa ketiwi, meskipun tidak sampai haram, tapi tidak sepantasnya. Berikutnya 33, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila syahida menyaksikan janazatan satu jenazah melakukan dua. Yang pertama, ru'iyat terlihat alaihi pada diri beliau ka'abatun kesedihan. Yang kedua, wa aktsara dan beliau itu memperbanyak haditsan nafsi bicara kepada diri sendiri, yaitu tafakkur atau tadabbur terhadap kondisi kematian. Ini hadis dhaif juga dan menguatkan hadis sebelumnya. Berikutnya 34, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila syai'a mengantar janazatan satu jenazah, maka beliau melakukan tiga. Yang pertama, ala tinggilah karbuhu, kesedihan beliau, maksudnya kelihatan sedih. Yang kedua, wa aqalla dan beliau menyedikitkan al-kalama, bicara. Yang ketiga, wa aktsara dan beliau memperbanyak hadits nafsihi, bicara kepada diri sendiri alias tafakkur atau tadabbur. Ini pun juga derajatnya dhaif. Jadi kita temukan tiga hadis, semuanya sanadnya dhaif, tetapi maknanya sama. Karena itulah Imam Suyuti menampilkannya dalam kitab ini. Seolah-olah beliau mengatakan ini semuanya dhaif, tapi kalau digabung-gabungkan menjadi apa? Hasan. Ya, maka derajatnya bisa naik kepada derajat hasan. Maka sunnahnya kalau seseorang itu mengantar jenazah tidak guyon-guyon, kemudian tampak sedihnya dan menyedikitkan bicara dan tafakkur terhadap kondisi kematian. Berikutnya 35, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida jika naik al-mimbar ke mimbar sallama beliau mengucapkan salam. Hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Kata Suyuti sahih, tetapi kata Imam Munawi hadis ini dhaif. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini palsu karena dhaifnya terlalu dahsyat. Maka ringkasnya derajat hadisnya diperselisihkan. Karena itu sebagian ulama mengamalkan hadis ini, sebagian tidak. Saya termasuk yang mengamalkan, Pak. Kenapa? Saya mengikuti Syekh Albani yang mengatakan hadis ini sahih. Maka naik mimbar Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini saya tadi tidak salam, ini bukan mimbar, ya, ini majelis biasa. Tapi kalau mimbar, salam. Pendapat yang kedua, hadis ini dhaif sehingga naik mimbar tidak ada salam. Jadi salamnya kapan? Pas dari luar masuk ke dalam masjid. Nah, itu salam. Habis itu kemudian naik mimbar sudah tidak ada salam lagi. Dan itu yang dilakukan oleh guru kami, Ustaz Mudzakir hafizahullah. Beliau naik mimbar saya lihat tidak pernah salam. Salat Jumat itu. Tapi ketika beliau membuka pintu masuk ke masjid, salam. Nah, sehingga orang-orang yang di dekat pintu itu mendengar salam beliau. Begitu naik mimbar langsung duduk, kemudian muadzin mengumandangkan azan. Dan kalau kita lihat mazhab arba'ah pun juga berselisih pendapat. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berpendapat tidak disunnahkan salam naik mimbar. Berarti mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat hadis ini apa? Dhaif. Tapi sebagian mengatakan sunnah karena menganggap hadisnya sahih. Nah, masalah-masalah khilafiyah seperti ini silahkan saling memuliakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, karena kebenaran hakiki itu di tangan Allah. Kita hanya bisa berusaha mendapatkan kebenaran, tapi hakikatnya mana yang benar, hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 36, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila shalla melakukan salat al-ghadata pagi, maksudnya salat subuh. Ja'ahu datang kepada beliau khadamu pelayan-pelayan ahli Madinah dari penduduk Madinah. Pelayan-pelayan maksudnya budak-budak. Bi aniyatihim dengan wadah-wadah mereka fiha di dalamnya itu al-ma'u ada air. Fama yu'ta maka tidaklah didatangkan bi'inain dengan satu wadah
illa kecuali ghamasa beliau itu mencelupkan yadahu telapak tangannya fihi di dalam wadah tersebut. Hadis ini riwayat Muslim menunjukkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak tawaduk, Pak? Yang nyuruh ini budak bawa ember kemudian datang kepada Nabi, "Ya Rasul, tolong celupkan tanganmu di ember ini." Beliau tidak menolak. Padahal satu, itu dilakukan habis subuh, berarti masih dingin. Yang kedua, yang meminta itu para budak, beliau tidak menolak. Ini tawadhu namanya. Kemudian dari hadis ini diambil juga dua pelajaran. Pelajaran pertama, disunnahkan tetap duduk di masjid setelah subuh. Dan ini kebiasaan Nabi setelah subuh tidak keluar dari masjid, tetapi duduk di situ dzikir sampai terbit matahari sebagaimana nanti akan kita baca hadis berikutnya. Dan itu kebiasaan rutin Nabi SAW, hampir setiap hari ya. Ya kadang-kadang beliau keluar, tetapi lebih seringnya beliau tetap berada di masjid. Maka sunnah ini mari kita hidupkan ya. Kalaupun tidak bisa menghidupkannya, maka minimal satu kali seumur hidup. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya tabarrukan, mengambil barokah dari bekas-bekas Nabi Muhammad SAW. Beliau celupkan tangannya ke wadah, ini menyebabkan berkah. Dan ini khusus untuk Nabi, tidak untuk selain Nabi SAW. Sehingga panjenengan tabarukan kepada saya itu enggak benar. Dibawa ember ke saya suruh meludahi di situ, dadi kecing. Kalau yang meludahi Nabi itu jadi wangi. Maka tidak bisa disamakan Nabi dengan selain Nabi karena memang beliau berbeda dengan selain beliau. Tapi saya jujur ya, ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat boleh tabarukan dengan bekas-bekas orang-orang soleh. Karena Nabi itu orang soleh. Nabi wafat berarti kita tabarukan kepada orang-orang soleh setelah beliau atau pewaris beliau, itu para ulama. Nah, tapi pendapat ini saya tidak suka karena apa? Tidak sesuai perbuatan para sahabat. Nabi wafat tidak ada yang tabarukan dengan ludahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, enggak ada. Nah, mana buktinya bahwasanya mereka tabarukan dengan selain Nabi? Enggak kita temukan. Berikutnya 37, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah salat al-ghadata pagi atau subuh, jalasa beliau duduk fi musallahu di tempat salat beliau yaitu di masjid, hatta sehingga tatlu'a terbitlah asyamsu matahari, hasna'a dalam keadaan sempurna. Dalam riwayat yang lain hasanan dalam keadaan sempurna. Sempurna itu maksudnya adalah yang betul-betul sinarnya itu putih, sudah tidak ada kuningnya lagi. Kapan sinar matahari itu sudah memutih? Ketika dia itu sudah naik dari ufuk, ini kaki langit ufuk, kemudian dia sudah lepas. Nah, kalau masih proses ini masih kuning, Pak. Kuning. Begitu sudah naik lepas, nah ini sudah putih. Kapan memutihnya ini? Kira-kira 1,5 jam setelah adzan subuh. Kemarin atau hari ini tadi saya lihat adzan subuh jam 4 tepat. Nah, berarti mulainya kita sholat isyraq atau meninggalkan tempat itu adalah setelah kita 1,5 jam berada di masjid setelah adzan subuh. Dari jam 4 sampai dengan 5:30. Berikutnya 38, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah salat bin nasi bersama manusia al-ghadata akan pagi yaitu subuh, akbala beliau menghadap alaihim kepada mereka biwajhihi dengan wajah beliau, faqala lalu bersabda, sabdanya adalah 3 perkataan. Yang pertama, hal fikum adalah apakah di antara kalian maridun ada orang sakit, a'udhu yang aku akan menjenguknya. Ini yang pertama ya. Fa in qalu la, maka jika mereka mengatakan tidak ada, qala beliau bersabda. Yang kedua, hal fikum apakah ada di antara kalian janazatun seorang jenazah atba'uha yang saya akan mengikutinya yaitu sampai ke kuburan. Fa in qalu, maka jika mereka mengatakan la tidak ada, qala beliau bersabda, ini sabda yang ketiga,
marra'a, barang siapa yang melihat, minkum dari antara kalian, ruya, satu mimpi, yakusuha, yang akan menceritakannya, alaina, kepada kami. Jadi ini beliau bertanya, siapa yang bermimpi tadi malam, silahkan menceritakannya kepada kami. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi kita temukan hadis yang sahih di dalam Bukhari, riwayatnya berbeda sedikit, yaitu Nabi SAW setelah subuh beliau biasanya bertanya siapa tadi yang mimpi. Udah, itu tok. Jadi pertanyaan pertama, ada orang sakit tidak? Tidak sahih. Ada orang jenazah tidak? Tidak sahih. Tapi seandainya kita lakukan gimana? Gak ada masalah. Ini perbuatan baik, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah. Hanya saja riwayat yang sahih itu hanyalah Nabi bertanya siapa yang tadi malam bermimpi. Dan dari sini kita ambil 3 pelajaran. Pelajaran pertama, adanya majelis ilmu di masjid Nabi setelah subuh. Dan ini dihidupkan oleh guru kami, Ustaz Mudakir Hafidhullah. Habis subuh selalu ada kajian di masjid beliau. Liburnya cuma 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Yang kedua, ini menunjukkan disunnahkannya menceritakan mimpi kepada orang yang ahli tafsir mimpi. Rasulullah itu ahli tafsir mimpi. Maka beliau bertanya, siapa tadi malam yang mimpi? Saya akan tafsirkan. Kalau tidak ahli tafsir mimpi, jangan menafsirkan, Pak. Saya sering di WA orang, ya, ini saya mimpi begini, apa tafsirannya Ustaz? Saya jawab, saya bukan ahli tafsir mimpi. Jangan tanya kepada saya nggak paham. Sebenarnya bisa dipelajari dalam buku-buku ya, tapi saya tidak sempat untuk mempelajari ilmu ini. Silahkan bagi yang akan memperdalam ilmu ini untuk manfaat kepada masyarakat, insya Allah berpahala. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita menceritakan mimpi itu paling bagus waktunya setelah subuh. Kenapa? Karena masih fresh ingatan kita. Tadi malam mimpi. Nah, setelah subuh ceritakan. Kalau kita menceritakannya pas siang atau sore atau besoknya lagi atau 3 hari lagi, nah, sudah lupa-lupa ingat. Kalau udah lupa-lupa ingat, ini susah untuk ditafsirkan. Kalau masih fresh, sempurna, apa yang kita lihat dalam mimpi, maka penafsirannya lebih mudah. Berikutnya 39, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila shalla telah salat rak'atail fajri, 2 rakaat salat sunnah fajar. Ittaja'a, beliau berbaring ala syittihi, pada sisi beliau al-aimani, yang kanan. Hadis riwayat Bukhari sahih. Hadis ini membicarakan sunnah berbaring yang jarang dilakukan orang. Kapan itu? Yaitu setelah salat sunnah qabliyah subuh atau disebut salat sunnah fajar. Tapi sunnah ini menurut Ibnu Umar tidak dilakukan kecuali di rumah. Kalau di masjid nggak ada, Pak. Karena tidak kita temukan satupun riwayat bahwasanya para sahabat Nabi rame-rame di Masjid Nabawi habis salat sunnah qabliyah subuh kemudian pada geletak semua, nggak ada. Ini dilakukan Nabi dalam rumah. Nah, sehingga Ibnu Umar kalau melihat orang tiduran habis salat sunnah qabliyah subuh di dalam masjid, beliau ambil kerikil dilempar orangnya, ya disuruh duduk, ya tidak usah berbaring-baring seperti itu. Nah, maka ini kalau mau kita praktekkan berarti sholat sunnahnya di rumah masing-masing. Adzan subuh berkumandang, segera berwudu. Kemudian apa? Sholat sunnah di rumah. Kemudian berbaring. Nah, setelah itu berangkat ke masjid. Di masjid belum adzan, silahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Adapun menurut Imam Syafi'i, fikih hadis ini tidak seperti itu, Pak. Imam Syafi'i terkenal cerdas. Imam Syafi'i membaca hadis ini, dia membaca dengan pandangan yang lebih jauh. Apa sih hikmahnya? Setelah 2 rakaat salat sunnah fajar, beliau berbaring. Hikmahnya apa? Karena semua yang diajarkan oleh Nabi itu ada hikmahnya. Nah, ini hikmahnya kata Imam Syafi'i untuk memisah antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Maka supaya terpisah, beliau berbaring. Nah, setelah berbaring kemudian bangun. Nah, semua orang sudah tahu, oh ini sholat sunnahnya sudah selesai, ganti sholat wajib. Buktinya tadi sudah berbaring.
Sehingga kata Imam Syafi'i, untuk menerapkan sunnah ini tidak harus dengan berbaring. Bisa dengan apapun yang memisahkan antara dua ibadah ini. Bisa dengan berbaring, bisa dengan ngobrol, bisa dengan berjalan kaki. Ini kata Imam Syafi'i, nggih. Beliau menyebutkan 3. Berbaring sesuai lafal hadis. Ngobrol, itu ngobrol berarti dia sudah tidak sholat. Orang sholat nggak boleh ngobrol. Kemudian berjalan, orang sholat nggak boleh berjalan-jalan. Saya tambah satu lagi, pandangan cocok atau tidak terserah, atau misalnya ngopi. Gitu Pak ya. Ngopi kan mungkin orang sholat ngopi. Nah, maka setelah salat sunnah qabliyah subuh, sunnah ngopi dulu. Bukan berarti sunnah ngopinya, tapi sunnah memisahkan antara amal wajib dengan amal sunnah. Nah, silahkan besok buat kopi habis salat sunnah qabliyah subuh. Ngopo kuwi Mas? Ngamalke hadis sesuai dengan pemahaman siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Berikutnya 40. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla, apabila salat salatan akan satu salat, asbataha, beliau menetapkan salat tadi alias continue. Jadi kalau panjenengan sudah terlanjur tahajud, ya sudah, jadikan tahajudnya itu continue. Kalau panjenengan sudah salat duha, ya sudah, silahkan jadikan salat duha itu continue. Panjenengan sudah salat tasbih, nah, udah jadikan continue. Jadi amal itu yang paling disukai oleh Allah adalah yang continue. Tapi saya jujur, ada perselisihan pendapat di antara para ulama berkaitan dengan hadis ini, yaitu apa hukumnya sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Rasulullah pernah sholat sunnah 2 rakaat setelah asar untuk mengganti sholat sunnah ba'da zuhur yang terlewat. Maka beliau ganti setelah asar. Nah, sebagian ulama berpendapat ini termasuk khususiyah Nabi SAW. Beliau sholat sunnah setelah asar. Kenapa khususiyah Nabi? Karena beliau punya kebiasaan kalau sudah terlanjur melakukan satu sholat, beliau akan mengkontinyukannya. Berarti ini khusus bagi Nabi, salat sunnah setelah asar. Gara-gara tadi ya, terlewat salat sunnah habis zuhur, diganti setelah asar. Nah, sudah kebacut begitu, lanjut terus sampai mati. Nah, pendapat yang kedua mengatakan tidak ada khususiyah. Kenapa? Karena Nabi itu memang dijadikan sebagai panutan. Maka beliau salat sunnah setelah asar, ya kita juga boleh salat sunnah setelah asar. Karena itu pendapat yang saya pilih, boleh salat sunnah setelah asar dan hukumnya sunnah apabila matahari masih putih. Adapun larangan salat sunnah setelah asar itu kalau mataharinya sudah menguning. Adapun dalilnya silahkan lihat dalam kitab Sunan Abu Dawud. Berikutnya 41. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza, apabila shalla, beliau telah salat, masaha, beliau mengusap biyadihil yumna, dengan telapak tangannya yang kanan, ala ra'sihi, pada kepala beliau. Diusap gini Pak. Terus sambil mengucapkan apa? Wa yaqulu, dan beliau mengucapkan. Mari kita baca bersama. Bismillahilladzi la ilaha ghairuhu ar-rahmanir rahim. Allahumma adhib 'annil hamma wal hazan. Setahu saya yang mengamalkan ini adalah guru kami Ustadz Asyuri, setahu saya ya, karena saya pernah melihat beliau setelah salam itu kemudian mengusap pada kepala. Ya, apakah beliau rutin ataukah tidak saya nggak tahu ya. Seandainya rutin ya berarti itu mengamalkan hadis ini. Tapi hadis ini derajatnya memang dhaif. Sehingga kalau saya sendiri tidak mengamalkannya. Saya memilih yang hadis-hadis yang sahih. Tapi seandainya diamalkan gimana? Ya, menurut jumhur sunnah-sunnah atau amalan-amalan sunnah yang bersifat fadilah seperti ini boleh diamalkan meskipun hadisnya dhaif. Yang penting dalam hati tidak meyakini sebagai sunnah Nabi, tapi hanya ikhtiyat ya, berhati-hati barangkali betul-betul Nabi mengamalkannya. Bismillah, dengan nama Allah alladzi dzat yang la ilaha ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala saja. Allah itu sifatnya adalah Ar-Rahmanir Rahim, pengasih penyayang. Allahumma ya Allah, adhib, lenyapkan, anni, dariku, al-hamma, gelisah, wal hazan, dan sedih. Apa bedanya gelisah dengan sedih? Gelisah itu untuk sesuatu yang akan datang.
Sedih itu untuk sesuatu yang sudah terjadi. Panjenengan kematian anak sudah terjadi, nah, sedih, itu namanya hazan. Panjenengan khawatir kematian istri, istrinya sakit tapi belum mati, nah ini berarti gelisah karena belum terjadi. Kemudian kata-kata sholat, beliau sholat, ini ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan makna yang pertama, sholat setelah sholat, berarti setelah selesai salam. Kemungkinan makna yang kedua adalah apabila hendak sholat. Idza sholat maksudnya idza aradas sholat. Jadi sebelum sholat mengusap kepala, baru kemudian membaca wirid ini. Ada dua kemungkinan makna menurut para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Ada pertanyaan, apa bedanya antara hammun dengan ghammun? Karena sama-sama artinya gelisah. Para ulama mengatakan bahwasanya hammun dan ghammun itu sama. Ada lagi yang mengatakan ghammun pakai ghain itu adalah lebih dahsyat. Ya, diperselisihkan. Berikutnya 42. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila shalla telah salat al-ghadata, salat pagi atau salat subuh fi safarin dalam safarnya, masya beliau berjalan an rahilatihi dari kendaraannya qalilan sedikit. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Maka hadis ini menunjukkan sunnahnya kita setelah istirahat pada waktu akhir malam, kemudian salat subuh, kemudian ingin melanjutkan perjalanan, maka kendaraannya kita tuntun terlebih dahulu. Jadi misalnya salat di sini, nah kendaraannya tidak langsung kita naiki di sini, tapi dituntun dulu dengan berjalan kaki. Kalau sudah berjalan misalnya berapalah, ya, 100 meter atau 50 meter nih, baru ditunggangi. Nah ini kalau kita terapkan dengan motor bisa Pak, nah, motornya dituntun. Kalau diterapkan dengan mobil susah nih, dorong mobil. Tapi nggak ada masalah, seandainya apa? Kita ingin melakukannya baik dengan mobil atau motor silahkan. Ini adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmahnya apa? Saya tidak tahu dan para ulama tidak menyebutkan. Kenapa kok berjalan dulu sejenak? Ya, kenapa kok tidak langsung naik di atas punggung kudanya? Berikutnya 43. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahara, apabila muncul fis sayfi pada musim panas, istahabba, maka beliau itu senang ayyadhara untuk muncul lailatul jum'ah pada malam Jumat. Apa? Oh, apa itu? Silakan dibaca. Idza Oh ya, itu berarti dengan kitab saya terbalik. Baik, saya ngikuti yang antum saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tafa, apabila tawaf bil baiti di Ka'bah, istalama, beliau itu menyentuh al-hajarah, hajar aswad, warukna, dan juga sudut, maksudnya sudut Yamani, rukun Yamani, fi kulli tawafin, pada setiap tawaf atau setiap putaran. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tata cara tawaf adalah kita memutari Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad, berakhir lagi dengan Hajar Aswad, berarti Ka'bahnya ada di bagian kiri tubuh kita. Dan setiap melewati Hajar Aswad maka mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa mencium, maka menyentuh dengan tangan kita, kemudian tangannya dicium. Kalau tidak bisa juga, maka menyentuh dengan tongkat, kemudian bagian tongkatnya kita cium. Kalau tidak bisa juga, maka hanya melambai ke arah Hajar Aswad sambil mengucapkan takbir dan tidak usah dicium, karena tidak ada yang menyentuh Hajar Aswad. Kemudian setelah itu putar. Nah ini misalnya Hajar Aswad di sini ya. Ini kita akan melewati sudut ini tidak usah disentuh, melewati sudut ini tidak usah disentuh, dan melewati rukun Yamani di sini baru disentuh. Maka yang disentuh cuma dua, Hajar Aswad yang pertama dan rukun Yamani yang sudut yang terakhir. Hajar Aswad dicium,
rukun Yamani hanya disentuh. Dan ini sunnah. Sehingga seandainya tidak mencium, tidak menyentuh juga sah. Dan ini dua sudut tidak disentuh itu karena ini adalah sudut yang tidak asli. Ka'bah itu semestinya begini, Pak. Tapi ini roboh kemudian tidak dikembalikan. Sehingga ini sudut palsu, sudut yang tidak asli, maka tidak disentuh. Muawiyah pernah tawaf bersama Ibnu Abbas. Dia menyentuh 1, 2, 3, 4. Oleh Ibnu Abbas dinasihati, nggak usah disentuh, ini nggak disentuh sama Nabi. Maka Muawiyah mengatakan, ngapain bagian Ka'bah kita hijroi atau kita tinggalkan? Oh, ini sama-sama sudut Ka'bah, sama-sama bagusnya, nggak ada masalah disentuh. Maka Ibnu Abbas membaca ayat laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Muawiyah nggak bisa jawab. Radhiyallahu taala anhuma. Artinya apa? Muawiyah kemudian tunduk kepada fikihnya Ibnu Abbas karena sudah dibacakan dalilnya, sudah nggak bisa menolak. Berikutnya 45. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila arrasa ta'ris. Ta'ris itu adalah istirahat di akhir malam. Beda lagi yang tadi ini. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhahara apabila muncul fi shayfi di musim panas istahabba beliau itu senang ayyadhara untuk muncul lailatul jumu'ah di malam Jumat. Wa idza dan apabila dakhalal baita masuk ke dalam rumah fi syita'i di dalam waktu musim dingin, di musim dingin. Istahabba beliau itu senang ayyadkhula untuk memasuki rumah itu lailatul jumu'ah pada malam Jumat. Hadis ini riwayat Ibnu Sunni, tetapi saya cari-cari di dalam kitab Ibnu Sunni nggak ketemu, dan diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim di dalam kitab At-Tib. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Dan saya tidak paham hadis ini sampai hari ini, Pak. Dan saya sudah membaca syarahnya orang mudeng juga, Pak. Dan dulu ketika ngaji kitab ini dengan guru kami, tampaknya beliau belum menjelaskan sampai di sini, ya. Karena saya ngajinya cuma 3 hari kalau nggak salah bersama Syekh Nurdin Marbu dari Banjar yang tinggal di Bogor. Nah, jadi pas hadis ini kayaknya belum sampai, sehingga saya penjelasannya tidak paham. Saya hanya menerjemahkan sesuai terjemahan perkataannya tadi. Coba nanti diangan-angan sendiri, ini kira-kira maksudnya apa, ya. Di dalam kitab Abu Nuaim, kitab At-Tib, beliau memberikan judul untuk hadis ini. Nah, perhatikan judulnya. Karena dari judul itu kita bisa paham isi hadis. Judulnya apa? Ikhtiyarul masakin, memilih tempat tinggal fi fusulis sanah, pada bagian-bagian dari setahun, wal intiqalu ilaiha, dan pindah kepada rumah-rumah. Nah, sehingga mungkin yang dimaksud adalah kalau beliau pindah rumah, maka pindahnya itu milihnya pada waktu malam Jumat pada musim panas. Adapun masuknya itu beliau milih malam Jumat juga, tapi pada musim dingin. Tapi masih menyisakan masalah, apa sih yang dimaksud? Kurang begitu jelas menurut saya. Tapi nggak usah begitu dipusingkan. Kenapa? Karena ini hadisnya pun dhaif, sehingga seandainya kita paham pun juga tidak bisa dijadikan dalil terhadap amaliyah yang kita lakukan. Berikutnya silahkan. Apa lafalnya supaya pas? Oh, tidak rasa. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arrasa, apabila ta'ris, yaitu singgah di akhir malam untuk istirahat. Panjenengan safar ke Jakarta, kemudian menjelang sampai di tempat, nah itu istirahat dulu di tengah jalan akhir malam, itu namanya ta'ris. Wa alaihi, sementara pada beliau lailun, masih ada waktu malam, maksudnya masih panjang malamnya, tawassada, beliau itu berbantal yaminahu, dengan telapak tangan kanannya. Nah, maka sunnahnya tidur itu miring kanan dengan telapak tangan kanan sebagai bantal begini. Di bawahnya ada bantal, nggak ada masalah.
Wa idza dan apabila arrasa beliau ta'ris qabla sebelum as-subhi subuh berarti sudah mendekati subuh, wada'a beliau meletakkan ra'sahu kepala beliau ala kaffihi di atas telapak tangan kanan al-yumna yang kanan. Wa aqama dan beliau menegakkan sa'idahu hasta beliau. Jadi kalau malamnya masih panjang tidurnya gini, karena seperti ini tidurnya nyenyak. Tapi kalau malam sudah tinggal sedikit, anggaplah misalnya sudah 3:30, tidurnya kayak begini. Ini ditaruh di di tanah, kemudian beliau tidur begini. Nah tentu saja badannya nempel tembok atau nempel apa ya supaya nggak jatuh. Nah posisi seperti ini tidak begitu nyenyak tidur sehingga tidak kebablasan sholat subuhnya. Maka ringkasnya hadis ini menunjukkan bahwa musafir itu hendaklah sebelum subuh istirahat supaya nanti habis subuh bisa melanjutkan perjalanan. Nah kemudian menunjukkan juga bahwa kalau kita tidur itu mendekati waktu-waktu sholat, maka lakukan caranya bagaimana supaya sholatnya tidak terlewat. Panjenengan tidur jam 11, padahal adzan duhur sekarang jam 11:30, kan dekat sekali berarti 30 menit. Nah, bagaimana caranya supaya duhurnya nggak terlewat? Pasang alarm, kemudian taruh di samping kepala, atau pesan sama istri, nanti tolong bangunkan pas adzan, ya, pesan sama anak, nah, seperti itu supaya salat duhurnya tidak terlewat. Berikutnya 46, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila asafat bertiup ar-rihu angin, maksudnya bertiup kencang, qala beliau mengucapkan doa. Mari kita baca. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka minta padamu khairaha kebaikan angin ini, wa khaira dan kebaikan ma fiha apa yang ada padanya, wa khaira dan kebaikan ma ursilat bih apa yang angin itu diutus dengan kebaikan tadi. Doa itu ada dua macam Pak, ada doa masalah meminta, ada doa isti'adzah berlindung. Nabi menggabungkan dua macam doa ini. Wa a'udzubika dan aku berlindung kepada engkau min syarriha dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha dan keburukan apa yang ada pada angin ini, wa syarri ma ursilat bih dan keburukan apa yang dia diutus dengan keburukan tersebut. Ini sunnah perlu kita hafalkan, karena sering kita itu mendapatkan angin yang kenceng, dan ini sunnah jarang dilakukan orang. Rata-rata orang dengar angin ya biasa aja, nah, maka kita hafalkan. Yang diminta 3, Pak. Kebaikan angin, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang dia diutus untuk kebaikan tadi. Dan berlindungnya juga 3 sama, sehingga untuk menghafalkannya mudah sekali. Kalau belum hafal bagaimana? Ditulis. Kalau enggak mau nulis bagaimana? Beli kitab Hisnul Muslim. Nah, ini Hisnul Muslim. Ini kamus doa yang isinya dari awal sampai akhir sahih semua, tidak ada yang dhaif. Karena penulisnya sengaja memilihkan yang sahih-sahih. Nah, ini kamus nih. Sehingga kita mau doa apapun ada. Doa salat ada, doa di luar salat ada, doa yang sering kita butuhkan ada, doa yang kadang-kadang seperti ini juga ada. Tadi saya dari Solo masuk Pengkok. Sunnahnya kalau masuk kampung itu doa. Doanya apa? Baca di sini. Dan ini kitabnya kitab bahasa Arab. Bagi yang tidak suka bahasa Arab pengen yang ada terjemahnya, sudah banyak yang menerjemahkan. Karena kitab ini termasuk kitab yang berkah. Tanda berkahnya diterjemahkan dalam semua bahasa. Panjenengan cari bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada, bahasa Urdu ada, bahasa Cina ada, Pak. Terjemah bahasa Cina ada. Ini termasuk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ajarkan ini di pesantren kita Ma'had Darul Hadits Az-Zaidaniyah. Pelajaran pertama ketika masuk langsung Hisnul Muslim supaya orang-orang paham pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Carinya di mana? Semua toko insya Allah ada, karena kitab ini sudah viral. Kemudian berikutnya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila atasa bersin hamidallah, beliau memuji Allah. Fayuqalu lahu, lalu diucapkan kepada beliau, yarhamukallahu, semoga Allah merahmati Anda. Fayaqulu, lalu beliau membalas, mendoakan, yahdikumullahu, semoga Allah menghidayai kalian, wa yuslihu, dan memperbaiki balakum, kondisi kalian. Hadis ini menunjukkan adabnya bersin, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Tahmidnya bersin ada 3. Boleh alhamdulillah, boleh alhamdulillah rabbil alamin, boleh alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka silahkan 3-3-nya diamalkan gantian-gantian. Kemudian kalau ada orang Yahudi bersin dan mengucapkan alhamdulillah, Nabi tidak mengucapkan yarhamukallah, tapi langsung jujuk yahdikumullah. Menunjukkan bahwa orang kafir tidak berhak mendapatkan rahmat Allah, tapi mereka perlu kepada hidayah dari Allah. Kemudian menunjukkan bahwasanya orang yang bersin dan tahmid berhak didoakan, tapi kalau tidak tahmid tidak berhak didoakan. Ibnu Umar kalau mendengar orang bersin, maka dia memasang telinganya, dia tahmid tidak. Kalau tahmid dia balas yarhamukallah. Kalau tidak tahmid tapi dia ragu-ragu, barangkali dia tahmid tapi saya nggak dengar, maka beliau mengatakan yarhamukallah apabila kamu tadi tahmid. Alias apa? Kalau kamu tidak tahmid ya yarhamukallah kurang ketok, tidak sampai kepada kamu ya, karena kamu tidak tahmid. Ini saking perhatiannya Ibnu Umar terhadap apa? Sunnah Nabi, sehingga ada orang bersin langsung dia pasang telinga, ini dia tahmid atau tidak gitu. Berikutnya 48, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa, apabila bersin, wada'a, meletakkan yadahu, telapak tangannya, au thawbahu, atau kainnya, ala fihi, pada mulutnya, wa khafadha, dan merendahkan biha, dengan bersin tadi, sautahu, akan suaranya. Jadi ketika bersin sunnahnya ada 3. 1 alhamdulillah, 2 tutup wajah atau tutup mulut. Kenapa? Karena kadang-kadang bersin itu mengeluarkan cairan, sehingga kalau tidak ditutup, dikhawatirkan cairannya muncrat mengenai orang. Saya pernah di pesantren makan berjamaah, teman saya jauh sana, dia juga makan berjamaah tapi sama kelompok dia. Bersinnya sambil mengangkat kepala, terus keluar ingus dari hidung dia. Orangnya mancung, Pak. Muncratnya itu sampai tangan saya, padahal jaraknya beberapa meter. Dia makan di sana, saya makan di sini. Tapi saya tidak bilang sama dia supaya dia nggak malu. Wes tak simpen wae. Sampai hari ini orangnya nggak pernah tahu kalau saya pernah dia ludahi dengan apa, ingus dia itu. Nah itu seandainya jadi lauk tambah asin nih kawan ya Pak. Kalau masuk ke nasi tambah asin nasi kita. Kemudian sunnah yang ketiga adalah suaranya direndahkan. Jadi jangan dibunyi-bunyikan ya, hajing atau tahu dan sebagainya. Nah, itu enggak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini kan dikatakan menutupi mulutnya, ya. Tapi dalam riwayat yang lain wajhahu wa fahu, wajahnya dan mulutnya. Nah, ini begini. Berikutnya 49, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan, apabila beramal satu amalan, athbatahu, beliau meneguhkan amal tadi alias continue. Karena continue itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. 50 terakhir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza, apabila perang, qala, mengucapkan doa. Mari kita baca. Allahumma anta adudi wa anta nasiri, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatilu. Dalam sebagian kitab ajulu, salah ya, ahulu pakai ha. Ya Allah, engkau itu adalah adudi. Adud itu arti asalnya nih lengan atas.
Yang dimaksud adalah engkau itu sandaran saya. Jadi kalau ada masalah apapun, saya sandarannya kepada engkau. Wa anta nasiri, dan engkau itu penolong saya. Bika, dengan sebabmu, ahulu, aku itu berbuat tipu daya. Dari kata-kata apa? Hilah menjadi ahulu, tipu daya. Ada juga yang mengartikan ahulu itu berpindah. Dari kata-kata tahawwala yatahawwalu, berpindah. Jadi kalau perang kita mau maju atau mau mundur atau mau belok kanan atau mau belok kiri, nah, pindahnya itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wabika asulu, dan denganmu pula aku menyerang. Wabika uqatil, dan denganmu pula aku berperang. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.